Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ula Natasha Simanjunta dengan NIM 72031430025. Saya dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas B Stambuk 2020, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Five, four, three, two. Video ini saya akan mereview 3 buku. Buku utama yaitu buku Hukum Bisnis karya Zaini Ashedi SHM Hum, dan buku pembanding pertama yaitu Aspek Hukum dalam Bisnis karya Dr. Rudianti Dorothea Tobing SHM Hum, dan buku yang pembanding kedua yaitu Aspek Hukum dalam Ekonomi karya Muhammad Taufik SHMH. Menurut buku utama, yaitu buku Zaini Ashedi SHM Hum, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara atau yang dapat dipaksakan karena bersifat wajib menurut undang-undang tertentu. Di dalam buku ini, kita juga akan membahas fungsi pajak, kedudukan hukum pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, dan sanksi pajak. Buku ini lebih ditekankan ke arah perpajakan dan serta penerapannya dalam bisnis-bisnis. Buku ini juga menjelaskan tentang contoh-contoh penerapannya dalam dunia perbisnisan dan pemakaian pajak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buku pembanding pertama, yaitu buku Aspek-aspek Hukum Bisnis karya Dr. Rudianti Dorothea Tobing SHM Hum, yaitu menerangkan bahwa hukum pajak memuat atas unsur-unsur hukum tata negara dan hukum pidana. Di dalam buku ini lebih ditekankan ke arah hukum perpajakan yang sesungguhnya, yang real dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak lebih diterapkan dalam hukum bisnis. Oleh karena itu, buku ini juga lebih jelas membahas tentang fungsi pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, pengelompokan pajak, tarif pajak, ketentuan dan tata cara pengerpajakan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak atas bea materai. Untuk buku pembanding kedua yaitu buku Aspek Hukum dalam Ekonomi karya Muhammad Taufik SHMH. Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum pajak, yaitu mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara, orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, atau lebih kita sering sebut yaitu wajib pajak. Buku ini sangat tepat sasaran karena menurut saya buku ini lebih membahas ke arah hukum pajak dan bisnis dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini disertai dengan contoh dan aspek-aspek yang meliputi tentang hukum pajak dan hukum bisnis. Buku ini membahas tentang aspek hukum pajak, asas dasar hukum pajak, fungsi pajak, jenis dan ciri-ciri pajak, pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak pusat dan pajak daerah, pajak retribusi, dan lain-lain. Saya telah merangkum kelebihan dan kelemahan buku utama yaitu karya Zaini Ashedi SHM Hum. Kelebihannya, yang pertama dari segi cover, seperti yang kita lihat pada buku Zaini Ashedi SHM Hum. Buku ini merupakan buku yang sangat baik, mulai dari covernya yang terlihat sangat baik pada melalui gambar yang sangat mencerminkan dunia perbisnisan dan hukum sekaligus digabungkan dalam satu gambar yang baik. Dari sistematika penulisan, buku ini juga sudah baik karena format penulisannya seperti buku pada umumnya, rapi, serta sistematika penjabaran materi sangat runtuh. Dari segi materi, buku ini juga sangat baik karena dijadikan buku utama, juga sangat betul karena isi dari buku tersebut sangat real pembahasannya kepada kehidupan sehari-hari tentang pajak yang sudah saya angkat materinya. Pajak sangat lebih ditekankan dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari pun sudah dijelaskan sehingga kita mudah dalam memahaminya. Untuk buku pembandingnya pertama yaitu Aspek-aspek Hukum Bisnis karya Dr. Rudianti Dorothea Tobing
SHMU, saya telah merangkum beberapa kelebihan dan kekurangan. Menurut saya, kelebihannya yaitu dari segi cover. Cover buku ini sangat baik, memiliki penggambaran dan serta penulisan yang sangat tepat, serta gambarnya pun mengandung dunia perbisnisan dan perpajakan, serta sangat mudah dikenali dalam mencari buku. Dari segi sistematika penulisan, buku ini juga sudah baik karena memiliki format penulisan yang baik, serta penyusunan materi yang beruntut dan sangat baik pula. Kelemahannya, yaitu menurut saya, dari segi penjabaran materi. Buku ini lebih menekankan ke arah perpajakan, bukan ke arah perbisnisan, dan tidak menggabungkan materi dan perpajakan yang sesungguhnya. Di bagian akhir bab yang dibahas tidak ada rangkuman, sehingga buku ini menjadi tidak lengkap karena tidak ada inti dari pembahasan satu bab. Dan buku ini juga tidak menerapkan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pembanding yang kedua yaitu aspek hukum dalam ekonomi karya Muhammad Taufik SHMH. Saya telah merangkum beberapa kelebihan dan kelemahan buku ini. Menurut saya, kelebihannya yaitu dari segi cover. Cover buku ini sangat mencerminkan tentang hukum dan ekonomi. Covernya memiliki gambar yang baik serta mudah dikenali. Dari segi sistematika penulisan, buku ini juga memiliki sistematika yang baik, penulisan secara beruntun, dan format penulisan yang sangat baik pula sesuai dengan kaidah-kaidah pada buku. Dari penjabaran materi, buku ini juga sangat baik, sangat tepat karena menurut saya membahas tentang bisnis, pajak secara bersamaan dan penerapan-penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita lebih memahami tentang pajak, hukum bisnis, dan sekitarnya. Kekurangannya menurut saya yaitu di bagian akhir bab. Di bagian akhir bab tidak diberi rangkuman, yaitu isi tentang inti-inti pembahasan kita dalam satu bab, sehingga buku ini memiliki kekurangan, yaitu tidak memiliki rangkuman.